Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, selamat datang kembali di channel Menebar Hikmah Meraih Berkah. Masih bersama dengan saya Muhammad Arifin. Para sahabat, pada kesempatan video kali ini saya akan menyampaikan tentang bacaan surah Al-Quran yang dibaca dalam sholat tarawih, khususnya yang melaksanakan 20 rakaat. Sebagaimana ibadah sholat pada umumnya, pada sholat tarawih setiap rakaatnya wajib membaca surah Al-Fatihah. Sebab membaca surah Al-Fatihah adalah rukunnya sholat yang kalau ditinggalkan bisa membatalkan ibadah sholat. Adapun baca surat atau ayat setelah membaca surah Al-Fatihah hukumnya sunnah saja, dan setidaknya ada 4 model susunan bacaan surat yang biasa dibaca setelah membaca surah Al-Fatihah pada sholat tarawih yang diamalkan oleh kaum muslimin. Yang pertama, dan ini yang paling utama, adalah selama bulan Ramadan menghatamkan Al-Quran pada sholat tarawih dengan perincian setiap malamnya 1 juz, yang setiap juznya ada 20 halaman. Jadi setiap rakaat membaca 1 halaman. Jadi kalau 20 rakaat sholat tarawih membaca 20 halaman, sehingga totalnya 1 juz. Nah, model seperti ini imamnya harus hafal Al-Quran dan jamaahnya memiliki kesiapan dan kesanggupan mengikuti imam hingga sholat tarawih selesai dilaksanakan. Kemudian model yang kedua, membaca surah-surah pendek dengan perincian pada setiap rakaat pertama membaca surah At-Takatsur hingga surah Al-Lahab. Nah, ini model yang kedua. Pada setiap rakaat pertama dari rakaat-rakaat sholat tarawih, rakaat pertama membaca surah At-Takatsur sampai surah Al-Lahab atau surat Al-Masad, yakni Tabbat Yada. Kemudian pada setiap rakaat kedua membaca surah Al-Ikhlas. Jadi kalau sholat tarawihnya 20 rakaat dikerjakan 2 rakaat. Pada setiap rakaat pertama membaca 10 surat secara berurutan, yakni surah At-Takatsur, kemudian surah Wal-'Ashr, kemudian surah Al-Humazah, surat Al-Fil, surah Al-Quraisy, kemudian surah Al-Ma'un, surah Al-Kautsar, surah Al-Kafirun, surat An-Nasr, dan surah Al-Lahab. 10 surat ini dibaca pada rakaat pertama pada sholat tarawih. Sedangkan pada setiap rakaat kedua membaca surah Al-Ikhlas. Ini model yang kedua. Kemudian model yang ketiga sama dengan model yang kedua tadi, tetapi hanya sampai pada malam ke-15. Jadi mulai malam 1 sampai malam 15 pada rakaat pertama. Pada setiap rakaat pertama membaca surah At-Takatsur sampai surah Al-Lahab. Rakaat kedua membaca surah Al-Ikhlas. Tetapi pada model ketiga ini, mulai malam ke-16, setiap rakaat pertama membaca surah Al-Qadr, yakni inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sedangkan pada setiap rakaat kedua membaca secara berurutan 10 surat, yakni surah At-Takatsur, surah Al-'Ashr, surah Al-Humazah, surah Al-Fil, surah Al-Quraisy, surah Al-Ma'un, surah Al-Kautsar,
surah Al-Kafirun, surah An-Nasr, dan surah Al-Lahab. Ini artinya persis seperti model yang kedua tadi, mulai malam 1 sampai malam 15, sedangkan malam ke-16 sampai akhir Ramadan bacaan surah yang semula di rakaat pertama dipindahkan ke rakaat kedua, sedangkan rakaat pertama membaca surah Al-Qadr. Kemudian model yang keempat, setiap rakaat membaca surah Al-Ikhlas. Ini yang paling gampang, khususnya yang tidak memiliki hafalan surah pendek selain surah Al-Ikhlas. Jadi 20 rakaat salat tarawih, semua rakaatnya setelah membaca surah Al-Fatihah membaca surah Al-Ikhlas. Jadi 20 rakaat salat tarawih, semua rakaatnya setelah membaca surah Al-Fatihah membaca surah Al-Ikhlas. Demikian para sahabat, bacaan surah Al-Quran yang dibaca pada sholat tarawih, khususnya setelah membaca surah Al-Fatihah pada setiap rakaatnya. Keempat model ini boleh kita pilih dan boleh kita amalkan, meski yang paling utama adalah model yang pertama, setiap rakaatnya membaca 1 halaman Al-Quran. Tetapi tidak semua orang mampu melakukannya. Karenanya para ulama memberikan solusi dengan membaca surah-surah pendek. Kadang imamnya mampu membaca ayat dan surat yang panjang, tetapi terkadang masyarakat atau jamaahnya yang tidak siap dengan surah dan ayat-ayat yang panjang. Demikian, semoga Allah memberikan kekuatan lahir batin kepada kita untuk menggunakan kesempatan bulan Ramadan ini untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga barokah, semoga bermanfaat dunia akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.